Oh, kalau yang dekat manggilnya Momon. Momon. Kalau misalkan yang jauh? Monita. Kalian tuh pinter banget loh, berarti kalau maksudnya harus bikin hati. Oh, aku nggak nonton FTV. Tapi kalau cewek nyebrang ditabrak itu tahu kan? Taunya ini tiba-tiba keluar dari semak-semak. Nah, keluar dari semak-semak. Tadi yang mana? Ini kan bisa diisi air tau. Masa sih? Ya jadi abis dibuka gitu, terus ditaruh di keran, terus dibuka kerannya, terus jadi diisi air gitu. Kan ini bisa pecah ini kan? Bisa, Maksudnya cuma tipis kalau kan? enggak bisa kok. Dulu sering kayak gitu terus numpuk orang deh pakai ini. Oh gitu. Ini cara mainnya gini kan, balonnya digulung-gulung. Iya, terus Terus ditiup. biasa diemut dulu kan? Iya kan? Diemut dulu kan? Diemut dulu. Bisa sih kalau mau sakit perut. Beneran. Benar. Saya waktu kecil gini. Emang dulu kan saya sakit abis makan. abis ngemut ini sakit saya. Baru ditiup nih, Kak. Iya, itu tuh bisa diiniin, bisa ditaruh di keran gitu. Terus coba deh nanti diisi air. Nah, saya cuma bisa segini. Abis ini diapain nih? Udah biasanya Oh, ditaruh muka. Iya, ke muka. Oh, jadi itu tuh metode facial apa gimana itu? Kayak facial ya? Iya, ini tuh bisa diisi air. Aku ingat banget. Kalau pakai air lebih seru. Coba. Gede juga ya? Gede kalah nih gua. Udah cukup. Segitu. Terus isi airnya gimana? Nggak, kalau isi air sebelum ini udah ditaruh di keran duluan. Oh. Gitu-gituin, ditaruh keran terus diisi air, dia lama-lama isi air gitu. Oh gitu. Yeay. Asik. Terus habis itu gitu ke muka temen gitu. Oh. Tapi kalau sekarang jadi kekerasan ya? Enggak kan? Enggak sih. Enggak kan? Santai aja Konteksnya ya? bercanda, iya. Gitu. Ih, luar biasa. Yeay. Kamu Nita nih, ya kita nggak enggrang mau coba juga nggak? Sekalian. Bakiak ada Iya, nggak bakiak ada. Gitu deh. Iya. Tapi kita akan mereply kehidupan Kak Monita hari ini. Tepuk tangan untuk. Saya mau menanyakan lebih jauh tentang Kak Monita ini. Ini bukannya peres ya Kak Monita? Jujur saya ngikutin karir Kak Monita. Beneran. Oh mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu. sama yang memulai kembali. Oh iya. Sebuah janji terbentang di langit biru. Janji yang datang bersama pelangi. Ya kan? Iya. Itu. Terima kasih. Itu. Saya dulu punya band, Kak. Namanya Follow Me Beside. Cuman bubar nggak ada yang follow soalnya. Jadi saya mengikuti Nanti karir. saya yang follow deh. Siap, tapi udah bubar lama Ya, itu. Nah, itu Kekasih Sejati tuh tahun berapa ya, Kak Monita? Kekasih Sejati tahun 2007. 2007. Makanya pertanyaan saya di album Merona ini sama yang Titik Nadir itu kan masih bersinggungan dengan Mas Yofi. Apa tantangannya menyatukan visi atau selera tuh? Ada tantangannya nggak? Sebenarnya kalau di Titik Nadir ini, maksudnya nggak ada tantangannya tuh lebih karena aku tahu aku akan menyanyikan satu komposisi yang Mas Yofi buat, yang pasti sangat lagunya sangat penuh dengan emosi, dalam arti Betul. ceritanya sangat kaya di dalam situ. Begitu yang kedua aku akan nyanyiin bareng sama Kang Hedi sama Kang Mario. Iya. Kahitna gitu, satu band Kahitna yang lagu-lagunya sudah aku denger dari kita Betul. semua pasti udah dengerin lagunya Iya, dari dari kecil. kecil gitu Betul. kan. Jadi ada lebih banyak rasa bangganya sih daripada merasa tertantangnya gitu, karena kayak kapan lagi kesempatan ini datang gitu. Betul. Terus aku bisa satu komposisi lagu sama Kahitna, dan aku tahu lagu-lagu Mas Yofi juga sangat dicintai banyak orang gitu. Jadi lebih banyak harapannya aja sih, harapannya aku bisa nyanyi yang sebaik-baiknya. Oke. Terus aku bisa paling nggak harmonis sama Kang Hedi sama Kang Mario begitu nyanyiin lagu Titik Nadir. Terus lebih banyak fokus sama cerita lagunya gitu, Iya. karena lagunya kata-katanya bagus sekali, pesannya juga sangat bagus sekali gitu. Jadi
apa ya, dan nggak sulit juga karena sudah cukup lama kenal Mas Yofi sama teman-teman di Kahitna. Setelah Kekasih Sejati tahun 2007, aku lumayan beberapa kali sering satu panggung sama Kahitna gitu. Jadi apa ya, lebih banyak rasa syukurnya dari waktu kecil dengerin lagu mereka di radio, di kaset, tiba-tiba dibikinin single Kekasih Sejati, lalu setelah itu bisa satu panggung bareng sama Kahitna sampai akhirnya 18 tahun kemudian ada dalam satu komposisi lagu Titik Nadir. Jadi kayak satu milestone yang aku kayak wah bisa sampai sini ya ternyata sebuah perjalanan musik itu gitu. Dan kayak ngelihat Kahitna yang sudah 39 tahun berkarya. Jadi kayak aku bangga banget sih bisa nyanyi dan berkarya sama mereka gitu. Jadi lebih banyak itunya ketimbang ngerasa aduh takutnya atau gimananya gitu. Jadi rasa syukurnya mengalahkan segalanya lah gitu. Bangga lah ya. Bangga dan memang apa namanya timeline-nya berdekatan antara Titik Nadir sama rencana yang sudah aku buat untuk album bersama tim untuk album Merona ini. Dan yang aku seneng adalah Mas Yofi dan teman-teman Kahitna itu juga selalu memperhatikan perjalanan musik aku. Jadi begitu aku ngeluarin album Merona, mereka sangat support sekali gitu. Betul. Ikut celebrate juga, terus ikut berbahagia sama perjalanan musik aku, ikut seneng karena aku sampai sekarang juga masih tetap berkarya gitu. Jadi kayak seneng aja ngerasa didukung, ngerasa disupport setelah sekian lama gitu. Iya. Tanpa sepengetahuan Kak Monita, hari ini kita datangkan nggak ada. Tadinya dengan haru-haru, ya jangan ngedatengin. Ngarep loh. Siapa gitu. Iya, tapi di video klip yang ini, yang Titik Nadir kan sedih gitu ya. Ceritanya tentang datang ke nikahan mantan gitu. Emang ada tuh perasaan seperti itu di antara history bikinnya. Lagu ini kan yang bikin Mas Yofi ya gitu. Mungkin nanti kita bisa kapan-kapan ngobrol Mas Yofi apa sih ini cerita di baliknya. Tapi kalau yang pas aku dengerin terus aku nyanyi di studio, mencoba meresapi lagunya, terus syuting video klipnya juga, aku rasa lagu ini memang menyentuh banyak titik rapuh dari seseorang gitu. Karena pasti kita semua pernah ngerasa kehilangan atau pernah mengalami orang yang kita sayang memilih jalan yang lain gitu kan. Pasti kita semua pernah mengalami itu gitu. Jadi kayaknya ya banyak yang relatable lah sama Titik Nadir gitu. Dan bukan cuma tentang kehilangan, Titik Nadir juga nyeritain tentang titik terendah dalam seseorang gitu. Tapi titik terendah itu bisa juga jadi titik balik kan. Waktu kayak aku sering selama kita ngerjain video klip ditanya gitu kan di backstage gitu. Level tertinggi level tertinggi mengikhlaskan tuh apa ya gitu. Level tertinggi mengikhlaskan tuh kalau buat aku waktu itu tanya ya ketika kita bener-bener bisa berbahagia buat orang yang masih kita sayang tapi dia memilih jalan yang lain gitu. Tapi nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa bener-bener kayak ya rela aja gitu ngeliat dia bahagia. Gitu. Berarti emang spesifik itu ya untuk orang-orang yang merasa titik rendah ketika seseorang ini menikah dengan pasangan yang entah lain. itu menikah, entah itu ya berpisah. Maksudnya sebenarnya nggak hanya tapi kan gambaran ininya kan puitis dan dramatisnya kan memang ketika kita menyaksikan orang yang kita sayang tuh menikah, berarti kan sudah tidak ada jalan lagi gitu kan. Ya banyak hal mungkin nggak di kisah-kisah lain juga mungkin ada yang kayak gitu. Ketika kita harus merelakan mimpi kita mungkin, merelakan orang yang kita sayang nggak pasangan aja, mungkin sahabat kita yang tadinya deket, terus mungkin sudah berbeda jalannya. Betul. Iya. Ya semoga lah bisa minimal FYP di TikTok nih. Kamu lihat, ya kan? Karena kan selama ini masih soundnya harusnya aku yang di sana. Ada video itu. Harusnya kayak harusku. Nah itu. Nextnya itu ya. Nextnya itu. Mantap. Ngisi tapi gitu. betul aku pengen tanya, tadi kan sempat tanya aku manggilnya Dani Beler. Kenapa Dani Beler sih? Ini sebenarnya ceritanya panjang kamu Nita. Oh gitu. Mau dengar gak? Mau. Oke, kalau manggil apa ya? Maksudnya manggilnya Beler gitu Ya. kan. Ada dua versi. Nama Dani itu pemberian dari bapak saya, nama Beler dari kelakuan bapak saya. Itu yang jadi jokesnya itu. Oh gitu. Nah, cerita yang kedua adalah cerita versi aslinya.
waktu saya SMP yang namanya Dani ada 5. Oke. Pernah kan kalau di sekolah Iya, tuh iya, iya, yang iya, namanya iya, Rafli, namanya Nisa banyak kan Iya, gitu. iya. Nah ini Dani ada 5. Ada Dani Aditya, saya Dani Wahyu Nugraha, sama Dani Ramdhani gitu. Jadi senior-senior tuh kalau manggil Dani yang nengok 5. Oh gitu. Akhirnya dibedain lah sesuai spesifikasinya nih gitu. Nah waktu SMP mata saya tuh sayu, Mm-mm. kayak orang sering mabok katanya. Tapi emang waktu itu tuh permasalahan di penyakit mata saya tuh yang keluar air mulu tuh. Mm-mm. Nah akhirnya mereka nyebutnya ini aja nih Dani Beler gitu. Oh gitu sejarahnya. Sampai Itu sekarang. versi pertama. Versi kedua? pertama. Yang tadi udah. Oh udah. Yang nama dari pemberian dari bapak, Oh iya iya. Beler dari kelakuan bapak saya. Iya. Nah kalau kamu minta memanggil saya boleh Dani, boleh Beler, terserah Oke. apapun gitu. Oke? Oke. Nah kalau kamu Monita namanya ada versi enggak? Monita Enggak, Monita aja. Monita aja sih. Hmm. Ada sih nama panggilan. Biasanya teman-teman yang dekat manggilnya Momon gitu. Oh kalau yang dekat manggilnya Momon. Momon. Kalau misalkan yang jauh? Monita. Karena nggak kedengeran kan. Iya, Monita jauh. gitu. 20 tahun nih kamu Monita. Dari Dari 2005 Indonesian Idol. Indonesian Idol. Sampai hari ini berarti 20 tahun berkarir di dunia musik. Mm-mm. Saya mau nanya dong, tolok ukur orang itu potensi nih jadi seorang penyanyi apa sih? Karena saya ngerasa saya bisa nyanyi. Oh gitu. Kalau kamu ngerasa bisa, berarti harusnya bisa dong. Tapi kan untuk berkiprah di dunia musik nggak cukup cuman bisa kan? Kalau kata Baskara, nggak ada yang bisa nyanyi. Nggak ada yang bisa nyanyi. Cari suara lo. Cari suara lo gitu. gitu. Terus ada yang sound itunya gitu, meninggi gitu kan? Apa kalau tolok ukur kamu Nita? Apa ya, kalau aku sendiri pun juga sampai sekarang masih menggali terus gitu apa yang kira-kira bisa aku explore dari suara aku. Tapi kalau berangkat dari waktu pertama kali ada di kompetisi Indonesian Idol, aku juga salah satu yang merasa kayaknya harusnya ada banyak orang yang lebih pantas untuk berdiri di sini saat itu ya. Aku ngerasa waktu di kompetisi Idol, karena selama kompetisi itu aku ngelihat banyak sekali orang-orang yang talented gitu. Terus kayak aku ada pertanyaan waktu itu kayak, aduh kenapa aku kepilih ya gitu, karena aku ngerasa banyak yang lebih bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, diperbesar juga dari tadinya kita nyanyi cuma bisa segini, kita bisa explore lagu yang lebih banyak gitu. Jadi kayaknya tolak ukurnya selama masih mau belajar terus, pasti harusnya bisa sih gitu. Soalnya saya terakhir Inul Vista 40 skor saya nyanyi. Kata saya Rusak album. kali itu. Iya kali ya. Nah, saya penasaran di album Merona. Gimana perjalanannya nih? Apa proses bikin album Merona ini? Oke, album Merona ini sebenarnya lagu pertama dari album Merona. Itu judulnya itu sendiri. Jadi di album Merona ada satu judul lagu yang namanya Merona. Itu sudah ada sejak tahun 2022. Oh, 2022. Jadi kan albumnya rilis tahun 2025. Tahun 2022 tuh aku sudah mulai nyicil lagu-lagu untuk album Merona ini. Yeah. Gitu. Ini lagunya dibuat oleh Sri Hanuraga, aku tulis liriknya, dan aku memang spesial teks Sri Hanuraga bilang, gue pengen bikin lagu nih kayak gini, aku ceritain lah visi aku. Udah akhirnya dia bikin dan aku tulis liriknya, itu yang menjadi acuan semua bunyi dari album Merona ini gitu. Memang agak-agak 80s vibes gitu, terus aku banyak pakai vocal layer di situ, karena memang itu yang kebayang di kepala aku untuk album Merona ini. Dari situlah akhirnya aku mulai nyicil lagu yang lain, terus ngajak produser album ini yaitu Lee Indra Perkasa untuk ngerjain album ini, dan beberapa teman-teman produser lain seperti Yosef Sitompul, Rachel Victoria, sama Kevin Jonathan gitu. Orang-orang yang aku tahu bisa memfasilitasi aku dan satu visi juga untuk bunyi yang coba aku gaungkan di album Merona ini gitu. Ada satu lagu juga, sebenarnya lagunya punya Sri Hanuraga juga, itu sudah jadinya dari tahun 2020, judulnya Kehidupan. Ini track terakhir di album Merona gitu. Lagunya spesial buat Sri Hanuraga karena ketika itu dia tulis buat orang tersayangnya, dan dia minta tolong aku, tolong tulisin liriknya dong, ceritain tentang ini gini gitu. Jadi kayak ya kayak gitu sih perjalanannya. Sebenarnya cukup lama prosesnya, bisa dibilang ya berarti dari 2020 sampai rilis 2025 gitu. 5 tahun ngumpulin lagu, mikirin kira-kira apa benang merah setiap lagunya apa, cerita yang mau dibawain apa gitu. Jadi membangun konsep albumnya sampai akhirnya jadi satu keutuhan gitu. Gitu sih. Ini karakternya beda nggak sama lagu-lagu sebelumnya?
Karena kan agak 90s kan katanya tadi. 80s gitu ya. Cukup berbeda berbeda dari album yang sebelumnya, karena memang kayak di album ini aku kayak apa ya, melepaskan diri dari keharusan harus kayak album pertama kah, atau harus kayak album kedua kah, atau harus kayak album yang ketiga kah, kayak nggak pengen harus nih, pengen fokus sama ceritanya. Jadi biarlah musik itu memfasilitasi cerita lagunya, bunyinya nanti jadinya kayak gimana, apakah pop ataukah folk ataukah tiba-tiba jadi elektronik, ya mengikuti cerita lagunya aja. Jadi di album ini aku lebih berbicara dengan bahasa yang atmosferik gitu kali ya, kayak pengen, kadang-kadang ada kata-kata yang nggak bisa disampaikan gitu. Contohnya kayak gini, saat kita lagi sedih, kita cuma butuh orang duduk di samping kita dan nemenin kita aja. Itu kan nggak ada kata-katanya ya. Nah, itu yang coba aku tampilkan di album Rona. Saat kehadiran seseorang ada buat kita, tapi nggak selalu harus pakai kata-kata, bisa pakai bentuk atmosfer. Makanya bunyi-bunyian elektronik yang Indra Perkasa kasih di album Rona ini menurut aku cukup menggambarkan atmosfer yang pengen aku tampilkan gitu di album Rona. Oke. Nah, kalau yang lagu Bunga di Tepi Jalan, saya pikir itu lagunya Sheila on Seven. Iya, karena cover. judulnya ya. Iya. Iya. Jadi Bunga di Tepi Jalan itu bahasa Jepangnya Michibata no Hana. Michibata no Hana. Michibata no Hana. Jadi inspirasi itu dari, aku kan suka naik kereta kan. KRL? Iya, naik KRL. Stasiun Bojong? Dari Juanda. Dari Juanda ke Depok. Iya. Ke Depok gitu. Dari mana? Dari Juanda ke Depok. Ke kampus gitu kan. Nah, terus kalau lagi di halte gitu kan, ya suka jalan di sidewalk gitu, terus suka ngeliat di pinggir jalan kota kita suka ada bunga-bunga. Kadang-kadang ya kita jalan, kita sibuknya ngeliatnya macetnya, padahal sebelahnya ada sesuatu yang indah gitu. Jadi kayak itu sebenarnya lagu itu berangkat dari beberapa momen ketika aku mengalami penolakan di karya aku, atau ya kita pasti semua pernah lah mengalami penolakan gitu, rejection. Tapi at the end of the day kayak bunga itu ya bertumbuh aja gitu. Nanti pasti akan ada orang yang notice kita juga gitu. Kita kan nggak butuh. Jadi kayak lagu ini bukan kayak teriakan, ayo semua perhatikan aku, tapi kayak ya udah, kita bisa bertumbuh dengan momentum kita, nanti pasti akan ada orang yang notice kita kok gitu. Jadi Michibata no Hana tuh tentang itu, bunga di tepi jalan. Hebat loh, tapi naik KRL fokusnya ke bunga, padahal sampingnya ada yang tidur sambil berdiri. Iya kan? Tapi itu tuh momen-momen yang menurut aku kayak momen-momen keseharian yang bisa bikin banyak cerita gitu. Beneran kan? Tapi abis ngeliat bunga, ada ngeliat orang ketiduran, capek. Maksudnya kayak, aduh, orang-orang tuh mengalami harinya masing-masing, di kepala mereka tuh ada apa ya gitu. Jadi kayak buat aku itu bisa jadi satu lagu yang ditulis gitu. Mungkin itu Kamonita naik KRL-nya di jam-jam 10:30 pagi kali. Atau bener jam banget lagi sepi. Ya kan? Coba naik 5:30 maghrib, coba. Kayaknya bunga nggak kelihatan deh itu. Coba gini ya, terlalu mepet ya. Saya angker kan, saya 4 tahun angker. Oh iya, seru kan? Seru. Tapi saya nggak nemu bunga. Nggak nemu bunga ya? Iya, nggak nemu bunga gitu. Ada yang mau disampaikan nggak dari album yang terbaru ini? Apa ya? Ya dengerin album Rona, dengerin dengan seksama, tapi bisa didengar di mana aja, mau lagi di KRL kayak di rumah kayak, atau lagi di tengah hari-hari kalian. Semoga album Rona bisa menemani hari-hari kalian. Terus ya semoga bukan cuma sampai di telinga, tapi juga sampai di hati kalian. Itu. Jangan lupa ya teman-teman ya, album Rona the best. Nah, Indonesian Idol saya mau nanya dah, itu benar nggak sih banyak orang-orang yang audisi? Saya cuma nganterin doang kok, tiba-tiba lolos, benar nggak itu? Ada nggak tuh? Bener. Kejadian itu? Bener. Jadi waktu audisi Indonesian Idol aku dapat hari keempat. Jadi di Jakarta, aku kan audisinya di Jakarta. Di Jakarta tuh ada 4 hari audisi. Aku jadi yang daftarin tuh mama sama kakakku. Dulu daftarnya masih lewat majalah. Masih kayak ngirim potongan formulir. Oh gitu? Iya, terus udah ada website juga sih. Jadi kakak aku daftarin lewat website sama lewat si majalah itu dikirimin. Tiba-tiba dapat panggilan balik untuk audisi gitu kan. Ya aku ikut aja karena waktu itu masih umur 17 tahun. Jadi ikut aja lah, mama bilang apa kan. Datang hari keempat, itu aku jam 6 pagi itu udah disuruh ke salon nyatok rambut. Sampai waktu itu di Kemayoran, audisinya sampai Kemayoran itu udah antrinya sampai luar-luar. Udah, jadi kan gedungnya di dalam. Kan kalau kita teman-teman pernah ke PRJ, itu kan lapangan parkirnya gede banget. Itu udah antrian.
Ngantrinya sampai Semanggi kalau nggak salah ya. Saking jauhnya itu. Sampai, Mas mau ngapain tuh? Saya ngantri Indonesian Idol. Aduh, Minggu Mayday dulu." lebih ke ini ya, Mayday Oh, panjang banget. berarti sepanjang itu antrinya. Iya, Terus? iya panjang banget gitu. Terus pas ngeliat antreannya udah kayak aduh pulang aja deh gitu, capek kan pasti, tapi mama aku semangat banget, ayo ayo ayo, sampai duduk di trotoar nungguin, ayo masuk masuk masuk. Itu baru masuk ketemu juri-juri itu datang jam 6 pagi, pintu gerbang dibuka jam 9 pagi, aku baru masuk ke ruang audisi itu kayaknya jam 9, setengah 9 malam. Hah? Iya. Dari jam 6 Itu pagi? ribuan orang yang datang. Ya ampun. Udah sampai ngantuk-ngantuk, sampai aku kayak maaf pulang aja, pulang. Sabar ya, sebentar lagi sabar ya. Gitu. Urutan keberapa inget nggak kamu itu? Aduh, aku kayak masih inget deh nomor ini aku 27058 kalau nggak Waduh. salah. Nomor itu. 27058, 27058. Kalau nggak salah itu yang audisi di Jakarta, kalau nggak salah inget ya ada 35.000 orang atau kalau nggak salah ya. Ya ampun. Banyak banget. Jadi wajar masuk setengah 10 malam. Iya. Walaupun ngantrinya dari jam 6 pagi. Jadi itu setelah audisi yang pertama, itu belum ketemu juri-juri yang Mas Indra Lesmana, Mbak Titi gitu-gitu. Jadi yang ada orang-orang label, orang-orang TV kayak gitu kan. Oke. Setelah itu begitu lolos yang audisi pertama, baru kita dipanggil kembali untuk ketemu judges-nya. Gitu. Jadi kayak itu juga pengalaman baru buat aku gitu kan. Jadi audisi pertama yang masih sama orang-orang label itu aku nyanyi 6 lagu. Oh, nyanyi lagi gitu. Kamu Nita sebelum bawain lagu itu sempat ngasih tahu nggak? Ini dari oleh-oleh. Kan biasanya gitu kan, ini dari oleh-oleh kota saya, judges ya kan? Iya gitu. Nggak sempet ya? Nggak sempet apa, karena udah malam banget, udah pikiran udah kayak aduh pengen pulang, udah pengen pulang aja kan. Terus? Iya kan? Ada kan ya suka ngasih, ini saya dari Sumedang bawa tahu gitu. Gitu. Iya terus gitu. Terus? Udah masuk ke audisi berikutnya, ketemu judges. Nah itu ternyata baru terasa tuh tegangnya. Kan kalau di TV, kalau teman-teman lihat di TV kelihatannya cuma antara kita dan judgesnya aja. Iya kan? betul. Tapi ternyata waktu pertama kali aku masuk ruangan kayak gini nih bentuknya. Percis ada orang gini. Begini. Swear begini, rame banget. Makanya kayak, wah kok rame banget ternyata di dalam sini. Kan kita kalau ngeliat dari TV kan kayak sepi-sepi aja gitu kan. Mama juga nggak pernah masuk TV, jadi nggak tahu. Rame banget gitu. Jadi udahlah blank banget. Jadi pas ditanya mau nyanyi lagu apa, aku siapinnya satu lagu doang, lagu bahasa Inggris judulnya Over the Rainbow. Tapi kayaknya mungkin karena udah banyak yang nyanyiin lagu bahasa Inggris, jurinya udah bosan. Aduh, lagu bahasa Indonesia dong. Dari tadi lagu bahasa Inggris terus. Udah blank lah aku. Yang aku kepikiran saat itu cuma lagu film kartun doang. Apa? Jadi Mojako. Coba gimana? Sahabatku dari luar angkasa. Iya, akhirnya aku audisi nyanyi lagu itu. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Lu nggak pernah paham. Iya. Mojako. Iya, akhirnya karena aku udah blank banget ya udah nyanyi lagu itu. Terus aku udah kayak, ya udahlah, pulang nih nggak masuk. Nggak tahu malah masuk. Siapa tuh yang bilang yes? Waktu itu Mas Anang belum ada kan? Belum, Mas Indra sama Mas Yofi. Oh, dari situ. Nah akhirnya Mas Indra dan Mas Yofi juga adalah jadi produser album aku. Satu produser single pertama aku, Mas Indra jadi produser album pertama aku. Ih, keren. Berarti emang dari awal tuh udah ngelihat potensi ya, Iya, Mas Yofi ya? yang aku nggak tahu makanya dari sisi mereka apa, tapi ya setelah itu yang aku tahu akhirnya perjalanan musik aku bersinggungan dengan mereka terus. Jadi memang mungkin mereka melihat ada potensi di dalam diri aku dan mereka pula yang membantu aku mengasah musikalitas aku gitu. Sampai titik ini. Tapi waktu audisi itu ketemu musisi-musisi besar nggak? Ketemu musisi-musisi ketika udah ada di Spectacular Show. Jadi kita udah lewat audisi segala macem. Terus baru pertama kalinya tuh ketemu sama Mbak Krisdayanti. Gimana terus rasanya? Almarhum Kak Glenn Fredly. Wah, aku ini banget Gimana sih rasanya? kayak amazed aja sih, kayak starstruck gitu kali ya. Iya. Ngelihat mereka, cara mereka di atas panggung, gila profesional banget gitu. Emang, saya juga kan dari jebolan audisi juga. Stand up tapi, stand up komedi Indonesia. Itu gimana tuh? Sama nggak? Sama, saya ketemu Mbak Krisdayanti, kata saya, Mbak Kade kok di sini, gitu, harusnya di sana. Ada ini juga, ada starstruck juga, kan ketemu Raditya Dika, Pade Indro, jadi legend-legend kayak, aduh nih, percis sama kayak gitu. Mereka aslinya lucu gitu nggak emang? Mereka aslinya lucu, tapi kalau lagi jadi juri,
mode juri dia tuh. Gimana? Kayak tegasnya lebih nonjol dibanding lucunya gitu. Itu gimana ya kalau dalam situasi tegang gitu terus kita harus kayak ngasih Ih. sesuatu yang Itu sama persis saya sama kamu Nita. Saya bawain ya? materi. Mm-mm. Saya ngantri jam 6 pagi, Mm-mm. masuk jam 3 sore. Mm-mm. Saya bawain materi. Juri, udah bosen bawain itu. Aduh. Coba ada yang lain nggak? Ya, saya bawain Mojako. Udah jamu nih. Iya, mereka sahabatku gitu dari luar angkasa. Jangan-jangan kita Tapi saya lanjut kata-kata yang indah habis itu. Tapi stuck juga saya ngerasa kayak gimana nih tampil di depan banyak senior dan idola gitu ya. Tapi memang itu yang membedakan orang-orang yang jebolan audisi dan yang tidak sih menurut saya. apa tuh? Karena kan ini entertain tuh di depan mata kita tuh kayak satu langkah lagi kita jadi kayak mereka tuh seakan-akan tuh. Iya. Nah, itu yang ngebuat jadi termotivasi, Iya, benar. terus mau belajar gitu. Itu yang bikin oh ternyata entertain tuh nggak segampang itu Iya. gitu. Terus dapat input dari mereka yang udah ngelakuin itu selama berpuluh-puluh tahun tuh kayak bikin Ya kita jadi Allah. makin kayak Bener. walaupun mereka bilangnya aduh jelek tapi kita bisa terima oh iya Betul. berarti gue harus lebih bagus lagi nih Betul. malah termotivasi Betul, gitu itu sih. Nah, setelah dari Idol langsung rilis lagu Kekasih Sejatiku. ya. Mm-mm. Ya kan? Habis itu prosesnya gimana tuh lagi nongkrong tiba-tiba atau gimana? Bentar Kekasih lagi Sejatiku. tiba-tiba Iya aku kan? lagi nggak lagi nongkrong lagi di kelas waktu itu aku udah kuliah semester berapa lupa lagi di kelas tiba-tiba handphoneku bunyi pas aku lihat dah Mas Yofi kenapa nih gitu ya udah akhirnya aku keluar bentar angkat telepon terus disuruh janjian main ke studio ya udah hari apanya aku lupa udah aku ke studio sampai studio Mas Yofi lagi nulis lirik Oh, belum tahu lagunya kayak apa lirik lagunya juga kayak apa terus udah selesai tulis liriknya terus ayo masuk studio dengerin ya lagunya kayak gini oh, udah langsung suruh nyanyi Oke. oke latihan sekali sekarang rekam ya udah oh, bentar ya pelan-pelan nih, kamu Nita nih. Berarti kan lagi belajar di kelas, iya handphone bunyi. Wah, Kak Yofi ini. Itu kontakan sama Yofi berarti udah lama. iya kan memang dari setelah idol itu kan anak-anak idol semuanya sering di workshop Tukeran sama dia, nomor. segala macam iya terus Kayaknya gitu saya kuliah jujur itu kontaknya masih Agus Galon. kan nggak memang ada. mereka jurinya Itu nggak ada. jadi di idol itu banyak kelas-kelas kan Iya, kita workshop dikasih lah. workshop segala macam jadi memang semuanya punya tukeran nomor telepon gitu Mas Indra juga ada segala macam jadi ya itu maksudnya ya privilege lah ya Iya. bisa belajar langsung sama Oke. mereka gitu ya ke studio ya tanggal segini oke Nah, itu kan meledak yang Kekasih Sejatiku. Itu ada kepikiran nggak atau mengganggu konsentrasi kuliah nggak akhirnya? enggak sih justru maksudnya kayak apa namanya saat itu kuliah aku juga sangat menyenangkan aku kan ngambil desain komunikasi visual jadi kayak Oh, di kafe. di kafe jadi seru gitu di kelas tuh seru jadi kayak ngejalanin kerjaan sama kuliah juga seneng justru yang aku lumayan cukup kepikiran buat berhenti kuliah tuh waktu ngerjain album karena ngerjain album kan harus fokus ya setiap hari Long yang time, dipikirin iya, betul. cuma lirik aja Betul, lagu betul. aja gitu tapi ya keluargaku mengencourage untuk tetap kelarin sekolahnya ya bersyukur juga sih karena disuruh selesain akhirnya sekolahnya selesai gitu Album selesai, sekolah selesai. album selesai sekolah selesai jadi kayak ternyata kuliahnya itu terpakai banget ketika aku lagi develop album karena kan bikin konsep itu kan di kafe kan Di bikin kafe, konsep betul. segala macam jadi Betul. ternyata ilmunya kepake nih buat aku ngegarap sebuah album Iya. Keren juga ya. Iya. Boleh tepuk tangan lo. Kalau musisi nih, kalau penyanyi lah, kamu Nita, itu kalau bangun tidur emang nyanyi langsung. gitu Iya. lagi gitu Ini dah, kenapa setiap orang yang masuk kamar mandi nyanyi di kamar mandi berasa lagunya suaranya bagus? soalnya kan karena kamar mandi kan emang apa sih keramik gitu jadi kan kayak emang ada kayak bisa ada apa ya reverbnya gitu loh kamar mandi tuh kayak ada reverbnya jadi kayak kalau kita nyanyi di kamar mandi tuh kayak nyanyi di stadion gitu ya Kenapa ngerasa bagus ya? iya tapi Saya berasa Judika jujur aku. kebayang lagi aku juga merasa Iya kan? Mariah Carey kalau di kamar mandi gitu kayak gitu Oh, karena bagus tuh karena ininya, karena ruangannya gaung gitu ya? iya karena kayak ada natural reverbnya gitu sama ada gaung-gaungnya gitu jadi kita ngerasa kayak kan yang kita dengar kan pantulan kayaknya bagus aja padahal nggak tahu bagus mungkin orang yang di kamar mandi denger kayak au gitu yang di luar kamar mandi mungkin kita kadang-kadang gitu juga Iya, benar. iya kan suka diketok diam brengsek Iya, gitu. iya, kita iya. ngerasanya wah keren banget
Tapi happy kan? Iya, happy sih. Itu yang paling penting. Betul, betul, betul. Nah, dalam proses bikin lagu atau berkarir di dunia tarik suara ini pernah ada fase jenuh nggak? Karena saya juga stand up kan udah 12 tahun, ada fase di mana aduh gua burn out nih bikin materi Oh kayak ya? nanti dulu deh, ini singkirin dulu deh gitu. Pengen refresh dulu kemana gitu. Aku sebenarnya penasaran juga sih kalau kayak bikin materi gitu, maksudnya berarti harus research banyak hal banget ya. Research. Kalian tuh pinter banget loh, berarti kalau maksudnya harus bikin. Iya bener loh, maksudnya kalian mengemas. Bener. Sekarang nggak usah dipuji nih kamu nih. Maksudnya Ya. kalian bisa mengemas sesuatu yang penting, Betul. sesuatu yang urgent, dengan bahasa yang ringan, menyenangkan, tapi orang cepet nangkepnya. Dan menurut aku itu skill. Betul. Emang simplifikasi kan teorinya. Hal Tapi nggak rumit. simple. Iya, tapi orang bisa menangkapnya dengan Mudah happy gitu loh. Iya, Happy, iya, iya. bisa diketawain gitu. Iya. Padahal sebenarnya pulang-pulang pasti mereka tergelitik juga dengan Betul. isu itu. Gitu. Betul. Nah, itu proses saya menulis materi juga kadang-kadang Jenuh. kayaknya iya jenuh deh. Hmm. Kamu Nita ngerasain nggak? Mungkin jenuh, nggak tahu ya. Aku kayak nggak inget momen aku bener-bener kayak aku nggak mau pegang lirik, nggak mau denger lagu sama sekali karena aku sangat suka denger lagu. Jadi mungkin ada sih momen ketika aku jenuh nggak dengerin apa-apa. Cuma kayak misalnya aku tuh paling suka jalan pagi kan. Biasanya banyak mikirin materi itu ketika jalan pagi gitu. Ya biasanya sih kalau misalnya lagi mumet aja gitu ya, lagi writer's block, lagi writer's block, betul. ya udah nggak apa-apa, berarti memang harus ditinggalin aja dulu sejenak. Karena dulu pernah nyobain maksain, malah Nggak bagus. iya malah kayak, malah jadi pegel-pegel, malah jadi kesel sendiri. Jadi kayak sekarang aku belajar kalau memang lagi writer's block ya berarti memang harus istirahat. Oke. Nah, kalau misalkan di keluarga, keluarga musisi juga? Papaku dulu suka ngeband gitu sih, terus mamaku ikut paduan suara, cuma secara profesional emang berkarir di musik sih enggak. Oh, Gitu, tapi memang sangat dekat dengan musik karena papaku suka banget musik. Terus aku kenal musik juga dari papaku karena papaku tuh suka koleksi album banyak banget. Jadi di rumah dia dulu punya satu corner itu koleksi album dari musisi-musisi yang dia suka semua. Dan apa? The Police, terus gitu Beatles ya biasalah, terus gitu dulu Guru Soekarno Putra, terus kalau mamaku sukanya Ruth Sahanaya, terus ya yang kayak gitu-gitu lah, Plus segala macam. Jadi makanya aku lumayan dengerin Billy Joel apa segala macam gitulah. Peter yang musisi-musisi zaman dulu lah. Jadi memang akhirnya pulang sekolah aku tuh suka apa sih bahasanya, ngoprek tau kan? Iya, ngoprek. Ngulik. Ngulik. Iya, suka ngoprekin apa kaset-kasetnya, terus aku dengerin Oke. gitu. Emang deket sama musik. Terus papa mamaku juga dulu waktu kita kecil memang untuk ngelihat potensi anaknya kali ya, diikutin les. Ikut les? Iya, les gitar, les vokal, terus les piano. Nah, yang paling lama tuh aku memang les vokal. Gitu. Jadi mungkin di situ mamaku sempat lihat, oh kayaknya anak ini sukanya ini gitu. Dulu sering kirim-kirim salam di radio. Iyalah, emang nggak pernah? Iya, kalau iya nggak bisa sekarang. Iya tuh yang maksudnya dulu serunya gitu sih. Ini mah ya ngirim-ngirim santet ini Bang. Aku tahu. Pasti kalau sekarang ngirim-ngirim kode di story. Betul. Ngirim kode di story, iya kan? Nggak relate ini mah. Paling mentok ngirim hampers lah itu. Gitu. Radio apa dulu? Boleh disebutkan? Radio dalam? Jalan. Nggak apa-apa lah radio mah. Radio Gaga? Enggak. Ini. Lady? Sonora. Itu kan ada AMK yang Anda meminta kami mutar. Ada itu. Waduh. Terus suka telepon sore-sore, terus biasanya dipasangin itu di atas jam 9 malam. Jadi kita pas malam-malam di kamar, aku berdua kakakku sama adik aku bertiga gitu, dengerin radio sampai udah tidur kapan ya, request kita dipasangin. Tahu nggak, padahal ya, kan nelfonnya tuh harus cepet-cepetan gitu kan. Betul. Jadi begitu diangkat, oh seneng banget. Tapi begitu diangkat kita jadi panik. Kirim salam buat siapa ya gitu. Akhirnya aku mau kirim salam buat kakak aku di sebelah. Aku kirim salam buat kakak aku, kita mau request lagunya Backstreet Boys. Request lagu Backstreet Boys gitu. Jadi kita nungguin sampai malam. Begitu dipasang, astaga senengnya. Senengnya ya, di notice karena kan. Di notice kita langsung kayak
padahal requestnya cuma buat kakakku doang satu kamar gitu, tapi begitu tahu dibawain. Tahun berapa itu? Aduh, itu kayaknya pas BBM belum ada kan? belum ada. Masih zaman pager, astaga. Ya Allah, pager ya. Lo nggak paham. Ya, Masih zaman pager. Pager juga sama. Kalau misalnya kita mau pager nggak tahu pager? Nggak semua. Ini mentok Asia Hidayah. Ini. Nggak susah kan kau? Iya, masih zaman pager. Kalau pager tuh kan dulu les Betul, matematika kan. betul. Jadi kalau misalnya mau hubungin gurunya harus telepon ke operator, boleh titip pesan bilangin saya lesnya dimundurin jadi jam Iya. segini gitu. Iya. Terus kalau misalnya pagerin temen mau ngatain, oh nggak boleh, kata-kata kasar nggak boleh gitu. Oh, udah difilter sama dianya Iya ya? nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, mereka nggak Ih, ini. lucu juga ya. Iya kan, masih Lucu zaman juga ya. pager. Iya. Karena saya dulu kan hidup di zaman FTV itu lagi pada booming. Oh Jadi iya. soundtrack kalau kau yang telah berdua ternyata masih Aku nggak nonton FTV. Tapi kalau cewek nyebrang ditabrak itu tahu kan. Taunya ini tiba-tiba keluar dari semak-semak. Nah, keluar dari semak-semak. Tadi dulu yang mana? Ini yang mana nih? Keluar dari semak-semak yang mana? Kan suka ada anak kehilangan ibunya, tiba-tiba ibunya keluar dari semak-semak, akhirnya ketemu. Kan kalau FTV gitu kan. Itu sinetron azab kali. Sinetron azab kali. Iya lagi jangan-jangan. Iya. FTV mah yang cinta-cintaan. Oh, iya, Ada iya. cewek Cooper pakai kacamata bawa buku. Biasanya empat mata bicara gitu. Ada Ferrari kan. Iya. Jatuh. Sorry gitu. Biarkanlah diri. Gitu. Zaman-zaman itu kamu entahlah. Sekarang boleh dinyanyiin sedikit lagu Titik Nadir. Oke, Titik Nadir. Meski hatiku untuk kamu dan hatimu tetap aku, jangan coba kita untuk bertemu. Takkan sanggup aku bertahan diam, ingin berlari memelukmu yang pernah ku miliki. Yeay. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Monita Thank you sudah banget, mau ngobrol hari dengan ini. senang hati. Terima kasih sudah mau mereply kehidupan dan kisah Dengan perjalanan karirnya. Buat teman-teman semua yang mau ngikutin karirnya atau album terbaru dari Kak Monita, silakan pantau aja Instagramnya di Monita Tahalea. Monita Tahalea. Dan itu lagunya udah tersebar di semua platform. Semua platform kesayangan kalian. Betul, jadi bisa kalian tonton, jangan lupa di komen, Kak bagus banget lagunya, aku mau dong tampil di kotaku, gitu. Yeay, thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Iya, aku mau dong tampil di kotaku, gitu. Jangan lupa bawa oleh-oleh, gitu. Oke, tahu. Iya, buat teman-teman semua yang udah nonton replay, terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Bye. Rona bahagia yang fana, bersamamu duduk di sana. Gelak tawa masih bergema, meski hanya dalam nostalgia. Mengapa penuh derita, prahara cinta manusia, kini tiada lagi kita, wahai kau belahan jiwa.